Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supiati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Program Studi Matematika Universitas Negeri Semarang tahun 2022. Di sini saya akan mempraktikkan pembelajaran inovatif yang kedua di kelas 11 pada materi program linier dengan model pembelajaran project based learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, karena kesehatan itu yang paling utama. Oke, untuk hari ini kita belajar didampingi oleh Pak dosen dan guru dari Semarang, yaitu Pak Bambang selaku dosen pembimbing dan Bu Susi selaku guru pamong. Silahkan anak-anak menyapa Pak Bambang dan Bu Susi, ya. Silahkan disapa. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang Pak Bambang, Bu Susi di SMA Negeri Semarang Bawang untuk yang kedua kalinya. Oke, bisa dimulai ya Bapak? Silakan ya, monggo. Yang ini bisa dikeluarkan. Belajar tentang program linier, ya? Nanti hari ini kita akan melanjutkan, tapi lebih ke proyek yang sudah anak-anak kerjakan selama 7 hari ke belakang. Oke, jadi ini masih program linier. Sebelumnya hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Dan tentunya anak-anak yang di sini juga harus selalu sehat. Kita harus selalu jaga kesehatan. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, coba ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Mas Noval, silakan disiapkan Mas Noval. Kita duduk siap, gerak. Doa mulai. Untuk hari ini semua kegiatan kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah dan kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam setiap hal yang kita kerjakan. Ya? Amin. Oke, nah di layar kalian lihat apa ya, anak? Wawan. Lawan Indonesia. Apa yang harus kita lakukan jika kita dihadapkan pada Indonesia negara kita tercinta ini?
patriotisme. Betul, patriotisme Max Libers. Oke, yang lain? Cinta tanah air. Cinta tanah air. Betul, Pak Lutfi. Ada lagi? Rela berkorban. Wah, luar biasa. Oke, nah sebagai wujud nasionalisme kita, sebagai wujud cinta tanah air kita kepada negara Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dan kita kan udah punya yel yang sangat luar biasa ya. Nah, coba yuk anak-anak sekarang berdiri, kita nyanyi bareng-bareng. Oke, tuh 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Kami siswa berprestasi, semangat belajar tak pernah henti, sukses tujuan kami, akhlak mulia dasar kami. Yes! Oke, tema PPG luar biasa buat kalian semua. Aplaus buat kita semua. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu cinta tanah air ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita belajar program linear. Itu ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Coba Mbak Arya dibaca untuk tujuan pembelajaran yang pertama yang akan kita dapatkan hari ini. 1. Peserta didik dapat menciptakan dan menganalisis masalah konseptual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Oke, sip. Coba sekarang yang kedua, Septia. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan program linear dan variabel. Oke, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat mencipta dan menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Mencipta itu kalian kemarin sudah berkelompok membuat atau mencipta sebuah masalah. Banyak yang ke kantin, ada yang ke ladang, ada yang ke jual gorengan. Wah, luar biasa. Pokoknya Ibu apresiasi sekali kegiatan kalian di luar kelas. Yang mana itu menyenangkan ya? Sip. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini Ibu harap dengan belajar tadi anak-anak bisa lebih religius. Religius tadi kita udah berdoa ya. Kita harus selalu mengingat Allah ya Maha Kuasa, nasionalis. Kita harus selalu cinta tanah air kita. Apapun harus NKRI harga mati. Oke ya. Terus ada gotong royong. Oh iya, gotong royong tentunya kemarin Ibu juga sudah melihat saat kalian saling bekerja sama, saling membantu dalam menyelesaikan tugas proyek di luar jam pelajaran kemarin. Dan terakhir adalah mandiri. Di sini mandiri, anak-anak harus bisa belajar mandiri menyelesaikan masalah. Jadi tidak selalu berkelompok. Dan itu juga kemarin Ibu sudah lihat kelas ini luar biasa. Aplaus buat kelas ini. Nah, manfaat pembelajaran dari program linear itu apa sih? Kan kemarin sudah mencipta masalah-masalah kan ya? Nah, tentunya kan kalian ternyata program linear itu ada di mana-mana lah. Manfaatnya kira-kira apa ya yang bisa kita peroleh dengan belajar program linear? Yuk, siapa berani menjari? Oke, coba. Menyelesaikan masalah ekonomi. Oke, sip, bagus, good job. Lalu sih? Itu bisa mengetahui keuntungan maksimumnya. Oke, luar biasa. Jempol 2 tambah 2 punya kamu sendiri ya. Ada yang lain? Manfaat pembelajaran dari program linear. Yuk, Anggi. Dapat digunakan para pekerja untuk mencari keuntungan. Oke,
home. Oh, nggak apa-apa. Belajar itu dimanapun bisa. Oke, manfaat pembelajaran hari ini adalah mencari keuntungan maksimum dan minimum, membantu menyelesaikan masalah ekonomi, industri, militer, dan sosial, menyelesaikan masalah perhitungan seperti dalam beragam. Sebenarnya nggak ini toh ya, masih banyak kan ya? Nah, ini hanya yang tertulis di sini aja. Kalau ditulis semua itu nggak muat. Nah, seperti kalian sudah ada bayangan kalau belajar program linear itu ternyata dekat dengan kehidupan kita, ya kan? Nah, di sini ada, di kantin ada, di pasar ada, bahkan kalau misalnya ada tukang sayur keliling itu juga ada program linear di situ ya. Iya, jadi program linear itu ternyata menyeluruh. Oke, nah untuk tahapan pembelajaran kita hari ini yang presentasi proyek yang kemarin sudah dikerjakan, udah selesai semua ya? Sip. Lalu tentunya Ibu juga pengen mengetahui hasil belajarnya itu seperti apa. Nah, nanti ada kuis dan yang terakhir adalah refleksi. Oke. Nah, ini penilaiannya ya masih sama. KKM-nya 70, penilaian ada pengetahuan, keterampilan, sekarang nanti ini untuk pengetahuan, Ibu ambil dari kuisnya ya. Keterampilan itu kan kalian kalau mengerjakan program linear itu pasti harus bisa membuat grafik sehingga ditemukan apa? DHP, betul, DHP. Nah, itu untuk keterampilan dan sikapnya adalah sikap kemandirian. Dan yang terakhir ada juga nilai proyek. Kemarin Ibu sudah memesan bahan ajar, apakah sudah dibaca? Nah, di situ ada apa saja yang harus kalian perhatikan untuk membuat video maupun laporan ya. Ada sistematika laporannya, ada bahkan Ibu sudah menyatakan contoh laporan proyek yang bisa kalian modifikasi. Oke ya. Nah, di sini salah satu contoh penerapan program linear dalam kehidupan sehari-hari. Dari Ibu play dulu ya. Nah, di situ ada suatu siang yang terik, Elvi sedang berada di keramaian. Nah, haus ini kayaknya ya. Akhirnya dia mampir ke sebuah minimarket untuk membeli minuman. Oke, nah ini ada yang pernah mengalami seperti ini? Apapun yang kalian alami ada program linearnya ya? Luar biasa, memang matematika itu ada di mana-mana ternyata. Jadi matematika itu belajar yang mengasihkan. Ini kemarin juga sudah Ibu share ya. Untuk linknya kalian sudah nonton full? Nah, jadi Mbak Ersi itu tadi dia punya masalah. Nah, masalahnya adalah dia hanya memiliki uang 15.000 untuk membeli minuman. Padahal di situ ada dua jenis minuman, yaitu teh Javana dan green tea. Nah, kira-kira nanti bisa tas yang dibawa oleh Mbak Ervi itu bisa muat nggak ya kalau buat membeli minuman-minuman tersebut. Nah, itu sudah dihitung juga oleh Mbak Ervi. Apakah kegiatan ini juga kemarin kalian sudah melakukannya? Ya, oke, sip. Nah, ini juga Mbak Ervi akhirnya membuat model matematikanya. Kalian bisa mencermati, mungkin dari video ini ada yang ingin ditanyakan, boleh. Silakan, ada nggak? Ada. Nah, di situ permisalannya dengan X dan Y. Kalau Ibu tanya variabel itu apakah harus X dan Y? Tidak. Boleh yang lain? Boleh.
yang namanya variabel itu tidak selalu X sama Y. Misalnya kok, Bu, saya misalnya Sikir, Bu, saya itu namanya si Muhammad Sikir, pengennya M sama S, boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Oke. Nah, akhirnya MV memutuskan untuk membeli satu buah apa itu tadi ya? Oke, itu hanya sekilas ya. Nah, karena kalian juga, Ibu yakin video kalian juga lebih bagus dari itu ya. Berapa? Sudah ada yang mengumpulkan dan ada juga yang belum. Yang belum berarti hari ini harus mengumpulkan ya. Sebenarnya sudah jadi ya? Sudah jadi, cuma mungkin masih malu, Bu, saya mau mengirimkan ke Ibu itu malu. Nah, di sini Mbak Erti itu minumannya dimasukkan ke dalam tas, itu kira-kira muat nggak ya? Tadi cuma bawa uang 15.000. Kira-kira kalau kalian bawa uang 15.000 ke Indomaret cukup nggak? Cukup ya. Kalau Bibias pasti nggak cukup ya? Iya. Kalau yang cewek-cewek cukup nggak bawa uang 15.000 ke Indomaret? Cukup ya. Oke. studi kasusnya di mana,
Dan tahapannya yang sudah dilakukan apa saja? Yuk, silakan. Loh, kok oh, beneran. Yuk, siapa yang mau menyampaikan? Jadi kemarin itu kita pergi ke Salam dulu, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan video contoh penerapan program linear di kehidupan sehari-hari. Ya. Maka nama saya Lucia. Saya Sinamada. Saya Fernanda Ismadia. Saya Samariata. Jadi kemarin kita pergi ke pedagang gorengan. Nah, saat itu kita bertanya tentang harga jualnya, harga belinya, dan modal serta keuntungan yang didapat. Harga belinya itu untuk pisang goreng 1.000, untuk bakwan 400 Ya. Terus harga jualnya untuk pisang goreng 1.300, untuk bakwannya 600 Ya. Lalu permasalahan yang diambil Permasalahan yang diambil adalah keuntungan maksimumnya. dari pedagang itu. Terus Oke. modalnya 250.000. Oke. Nah, setelah dihitung-hitung ternyata didapat keuntungan maksimumnya berapa? Keuntungannya 95.000 95.000 dalam satu hari. dalam Satu kali berdagang. ya. Oke. Nah, lalu Lalu kapasitas kapasitas gerobaknya. 100 biji. Nah, Dari itu 95.000 itu diperoleh dari penjualan pisang gorengnya 150 biji dan bakwannya 250 biji. oke. Nah, ternyata dari penjual gorengan aja ada program linear ya. Nah, kita ya. Nah, ternyata di mana-mana program linear luar biasa. Ternyata matematika itu wow, amazing. Oke, aplaus dong buat temannya. Oke, luar biasa. Kelompok 1 TOPBGT. Good job. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, yang lain dari presentasi kelompok 1, kira-kira ada nggak yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan, mungkin kritik dan saran? Ada nggak? Oh tidak, ada dong. Kira-kira kurangnya apa sih? Gimana Mbak kalian? Videonya terlalu cepat. Oh gitu. Lalu ada tidak? Mas Ako, yuk sampaikan pendapatnya. Biar nanti di sini berarti kita belajar edit video ya. Nah, jadi anak-anak itu nggak hanya monoton belajar matematika aja, akhirnya dapat belajar capcut. Capcut tambah pakai apa ya kemarin ya? Oh iya. Ya. Apa Mas Toto? Editnya terlalu simpel. Wah, berarti nanti kelompoknya Mas Ato Bu Sugi penasaran banget ini. Udah editnya nggak terlalu simpel. Bu Sugi tunggu ya. Coba, ada lagi nggak? Masukkan buat kelompoknya Mbak Lutfi. Ada lagi nggak? Nambah? Ayo masukkannya aja. Apa? Buat temennya biar menjadi lebih bagus lagi. Ngomongnya kurang jelas. Ya gimana ya ngomongnya kurang jelas? Yang di video. Oh, saat mau beli ngomongnya kurang jelas Mbak Lutfi. Oke, berarti nanti kalau mau buat video lagi, ini juga ternyata ada yang numpang jadi artis juga ya. Ibunya siapa, adiknya siapa ya? Kemarin senang ya, syuting kayak gitu ya? Semangat. Nah, berarti nanti untuk kedepannya Bu Sugi akan sering-sering kasih tugas video. Siap ya? Luar biasa. Oke, dari kelompok 1, apakah cukup masukannya? Cukup. Caranya
bentuknya terlalu simple, terlalu sederhana kata Mas Ato. Terus tadi kecepatan gitu ya? Ya, terlalu cepat. Oke, aplaus buat kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Ya, kelompok 2 kelompoknya siapa ya? Saya. Oh, kelompoknya Mbak Alia. Oke, silakan maju dulu Mbak Alia. Udah mirip dulu, oke. Nggak ada ya. Jangan diem-diem aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas proyek kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Tuliza. Nama saya Maulidia Dian Fatma. Saya Alia Nur Afifah. Dan saya Urukin. Ininya, ternyata tadi nggak downloadnya gagal. Oke, yang lain masih memperkenalkan diri. Masalahnya apa yang dicipta itu masalah seperti apa? Ayo, silakan. Jadi kemarin kita ke toko sembako membeli telur dan tepung. Harga telurnya itu 8.000 per kilo dan tepung itu 6.000 per kilo. Dan kapasitas yang digunakan itu 80 kg. Jadi kita ingin menjual telur dan tepung itu lagi dengan harga 7.500 dan 10.000. Dan keuntungan yang kita dapat seharga 150.000. Studi kasus kemarin. Iya, kendalanya soalnya modalnya cuma 600.000. Kendalanya wow. sama kapasitas etalasenya 80 kilo. Oh, cuma itu. Kalau kendala dari kelompok kalian dalam menyelesaikan proyek kemarin apa ya? Bingung mencari toko. Oh, bingung mencari toko. Kan tinggal sembarang aja tokonya. Boleh toko mana aja. Diselesaikan itu berarti pulang sekolah ya? Enggak, pas di Sabtu. Hari Sabtu. Oh, berarti pas memang nggak sekolah ya? Oke, sip. Berarti luar biasa. Meskipun nggak sekolah, tetap semangat. Kalian juga gitu ya? Ya. Kalau kebanyakan mengerjakan di hari apa ya? Hari Minggu. Nah, kita kan mulai bekerja itu mulai tanggal 1 September ya? Nah, mulai tanggal 1 September dari menemukan masalahnya apa-apa, terus dibuat videonya, dibuat penyelesaiannya. Oke. Nah, ternyata ini tadi ngirimnya pas sinyalnya timbul tenggelam. Gak apa-apa, tetap semangat ya? Ya. Tetap semangat? Semangat dong. Harus semangat. Sudah. Oke, ini ya. Nah, silakan yang lain memperhatikan video dari temannya. Nah, Bisuki juga. Beli. Siapa mau beli apa, Mbak? Beli tepung sama telurnya. Bu, harga telur sama tepung terigu sekarang berapa?
dengan 80 kilogram. Kira-kira berapa telurnya sama tepung terigunya? Harga telur itu 10.000 per kilo dan harga tepung terigu itu 7.500 per kilo. Uang kalian 600.000. Jadi keuntungan maksimalnya adalah 150.000. Sudah? Oke, wah luar biasa. Luar biasa, bagus banget, cepat banget. Sip, luar biasa. Ternyata kalian punya skill yang terpendam ya. Kali aja nanti jadi seorang sutradara atau video kreator. Wah, luar biasa. Mbak Alia juga berbakat banget ya. Berbakat banget, Bu. Iya, berbakat banget ya. Actingnya luar biasa. Oh Alia. Oke, nah masukannya dulu buat kelompok 2. Yuk, siapa? Saya Bu. Oke, Mas Noval. Apa Mas Noval? Kalau kata saya suara lagunya itu terlalu besar. Terlalu besar. Dikecilkan ya Mbak Alia, nggih. Suaranya. Biar suaranya Mbak Alia yang merdu itu nggak kalah sama musiknya. Oke, ada lagi nggak? Bu. Ya Mas Tibel. Mungkin saat presentasi itu bisa 2 orang di sana sama 2 orang di sini biar nggak rompangan gitu. Oh iya, kok kayak lagi ngerumpi gitu ya? Nah, berarti nanti untuk kelompok berikutnya dibagi kanan dan kiri, oke ya? Oke, yang lain siap kan? Oke, itu dari Mas Libel. Ada yang lain ya? Masukannya apa? Yuk. Hah? Oh, cukup. Cukup katanya Mbak Alia. Jadi kalau dari Bu Sugi sih jempolnya piro ya? Jempolnya Ibu kasih 5 jempol. Aplaus buat kelompok. Luar biasa. Silakan duduk kelompok 2. Bisa. Yang lain juga. Oh, jadi saya ada inspirasi nih. Kelompok 2 kayak gitu ya. Kelompok saya nanti bisa tak perbaiki lagi ya. Saya revisi lagi boleh. Kalau seandainya sudah lalu dikirim ke Ibu, Bu, saya mau tak perbaiki lagi. Boleh ya. Oke. Tadi masukannya backsoundnya terlalu kencang sehingga apa yang diucapkan oleh kelompok itu kalah sama musiknya. Tuh, nah berarti ini bisa jadi untuk evaluasi semuanya. Ya boleh dikasih backsound asalkan itu tidak mengganggu jalannya video. Gitu ya. Kalau dari kelompok 2 permasalahan yang kalian ambil itu bisa dipahami enggak?
Oke, sebelum duduk, masukannya dong dari teman-teman seperti yang tadi. Ada enggak? Yuk, masukkan. Dito. Masukannya apa Mas Dito? Enggak ada, udah lucu. Coba suara. Oh, suara musiknya keras, Mas Nopal. Jadi Mas Nopal juga mengomentari musiknya keras. Oh, cara mengeditnya bagus. Aplaus dong. Oke. Yang lain, apa kira-kira masukannya buat kelompoknya Mbak Anggi? Ukurannya kecilan dulu. Ukurannya kecil. Oh, ada. Hah? Frame-nya kekecilan. Oke, frame-nya terlalu kecil katanya Mas Noval. Iya. Iya. Bisa diperbaiki. Iya, sip. Luar biasa. Lagi, ada nggak? Udah cukup. Nah, luar biasa. Hasilnya bagus ya. Di luar ekspektasinya Ibu. Ternyata anak-anak itu TOP-BGT ya. Bisuki nggak bisa mengucapkan kata-kata karena Bisuki juga nggak bisa. Oke, aplaus buat kelompok. Nah, luar biasa. Silakan duduk dulu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Senang ya nonton video gitu ya? Iya. Nah, satu lagi satu kelompok lagi biar kita semangat meski pengen lihat kelompok berapa ya? Ada yang udah tidur? Ada yang udah tidur? Kelompok berapa ya? Oh, oke. Yang maju berikutnya kelompok 6. Ya, yang mana kelompok 6? Ya. 1, 2, berapa? 4 orang ya? 3. Yang satu? Tidak berangkat. Oh, yang satu. Tidak apa-apa ya, silakan maju dulu. Perkenalan dulu. I don't wanna fall asleep. I don't wanna fall asleep. Oke, silakan perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, perkenalan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Rizky Bianto. Saya Basyir Batwo. Saya Inaya Dinara Badani. Kami akan mempresentasikan video tentang pembelajaran linear dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Silakan menyaksikan. I don't wanna fall asleep. I don't wanna pass away. I've been thinking of my future 'cause I'll never see the face. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness. You've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. 'Cause yeah, we still young. There's so much we haven't done. Getting married, start a family, but your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven, so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine. It sucks that it's all ending. I'll make a cup of coffee for your Oke, nah di situ aja minta kritik dan saran. Oke, aplaus dulu buat kelompok. Bagus ya? Bagus. Ya, dan harus pergi ke ladang, lihat jagung, lihat singkong. Itu punya ladang punya siapa? Punya ayah saya. Oke, bagus ya semua yang tadi maju, bahkan yang belum dipresentasikan juga pasti luar biasa, hasilnya bagus-bagus. Oke, itu aja masukannya. Ya. Oke, sip. Terima kasih ya kelompok 6 ya sudah bekerja keras untuk menyelesaikan proyek. Silakan duduk. Dan aplaus buat kelompok 6. Oke. Nah, tadi kan yang pertama permasalahannya adalah kelompok 1 apa tadi? Keuntungan. Ayo, keuntungan cari keuntungan gorengan ya? Kalau kelompok
Oke, nah itu tadi anak-anak sudah presentasi hasil proyeknya. Ada masukan nggak? Kira-kira untuk tugas-tugas dari Ibu itu kira-kira menyulitkan nggak ya kemarin? Tidak ya? Oh seru. Senang ya kalau belajar di luar kelas ya? Iya. Oke, nah berikutnya adalah quiz time. Ini sudah nggak berkelompok lagi ya? Soal juga sudah Ibu kirim di grup WA kelas, ya? Bukan grup yang masing-masing kelompok itu bukan. Nah, jadi silahkan anak-anak mengerjakan soal kuis secara mandiri di selembar kertas. Nah, ini dikerjakan sendiri-sendiri. Waktunya 10 menit. Yuk, waktunya 10 menit. Dari sekarang. Soalnya nggak usah ditulis ya, langsung jawabannya aja. Kalau soalnya bisa dipahami ya. Kalau seandainya ada yang kurang paham, bisa ditanyakan, tapi cuma tanya soal aja, bukan jawabannya. Jadi lanjut pakai HP nggak apa-apa untuk yang kegiatan ini. Grafiknya juga dibuat ya, karena pembuatan grafik itu masuk di penilaian keterampilan juga. Jadi Ibu juga ingin tahu kalian mampu nggak untuk membuat grafik dari fungsi kendala yang terdapat pada soal tersebut. Kerjakan sendiri ya, Mas Rizky.
Apa, Mbak? Oh, penggaris. Oke. Ada yang sudah selesai? Belum. Nggak apa. Sinyalnya ya. Berarti ini yang anak mengerjakan juga diambil gambar ini ya? Soalnya susah apa gampang ya? Ya, kalau sudah belajar itu pasti mudah. Karena konsepnya kan ya cuma seperti itu saja. Apalagi kemarin kan sudah dapat pengalaman sendiri, membuat soal sendiri, dikerjakan sendiri. Kami sudah? Oke, 5 menit lagi. Sudah selesai? Waktunya 2 menit lagi ya. Pokoknya nggak boleh bekerja sama, harus kerjakan sendiri-sendiri. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Ya, yang sudah sendiri-sendiri. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Jangan lupa dikasih nama ya. Oke, sip. Yuk, yang lain.
menentukan nilai optimum. Menentukan nilai optimum, ya bagus, luar biasa. Ya Pak Arif. Membuat model matematika, sip, good job. Apa Mas Rizky? Menggambar grafik. Menggambar grafik. Jadi lamanya ada menggambar grafik juga. Lalu Sri? Menentukan titik pojok. Wah, luar biasa. Yang lain apa? Dapat menentukan DHP. Betul. Sip. Apa lagi? Yuk, kesimpulannya. Membuat fungsi objektif. Membuat fungsi objektif. Ada lagi enggak? Langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah kontekstual? Membuat kesimpulan dari masalah. Iya, terakhir adalah membuat kesimpulan. Wah, luar biasa. Aplaus dong buat kalian. Maka kita dalam menyelesaikan masalah kontekstual program linear dua variabel adalah, nah, tadi ada yang menyebut membuat model matematika. Betul sekali ya, luar biasa. Terus yang kedua adalah membuat fungsi objektifnya. Yang ketiga, menggambar DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya, menentukan titik pojok, menentukan nilai optimum, dan terakhir adalah membuat kesimpulan. Wah, luar biasa, kalian pinter-pinter, luar biasa. Aplaus dong. Oke, nah untuk pertemuan berikutnya itu akan Ibu adakan penilaian harian khusus untuk KD 3.2 dan 4.2. Jadi materi program linear ini ya, kalian pelajari mulai dari awal materi sampai materi hari ini. Siap ya? Siap. Sip. Nah, berikutnya kita akan merefleksikan. Mari coba anak-anak bisa tuliskan di sticky note yang sudah kalian dapatkan ya? Iya. Nah, yang sudah didapatkan itu tuliskan gimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran ini. Terus masukannya untuk pembelajaran kedepannya bagaimana? Terus tampilan pembelajaran yang sudah Ibu suguhkan bagaimana? Silakan dituliskan. Lalu nanti tempelkan di papan refleksi yang ada di depan kelas. Yo. Sudah? Jangan curhat banyak-banyak ya. Ya. Nanti Ibu bacanya, tapi tetap baca semua ini dari 36 siswa baca. Sudah? Yang sudah bisa tempelkan ke depan ya, ke papan refleksi. Yuk. Singkat, padat, jelas. Sudah, semua? Ya, tempelkan ke depan. Langsung ya. Ya, Mas Libel sudah. Ayo Mas Tito, tempelkan ke depan Mas Tito. Oke, wah luar biasa. Dapat. Ngomong. Oke, nah coba Ibu baca deh. Pertama, mantap. Jadi refleksinya ada yang bilang mantap. Terus asik. Sering-sering Bu pembelajaran seperti ini. Oke, siap.
sangat asik. Lain kali tugasnya bikin video lagi, Bu. Siap ya? Siap. Oke. Asik banget belajar sama Bu Suki, langsung paham banget. Ini masa iya? Terus belajar yang menyenangkan, dapat mengetahui hal baru. Untuk pelajaran hari ini sangat menyenangkan, mudah dipahami. Perbanyak KBM seperti ini, lebih banyak tugas proyek, Bu. Lebih banyak tugas proyeknya. Wah, nanti berarti bisa di luar jam pelajaran. Siap berarti ya? Siap. Terus ada lagi nih, mantul banget. Mantul banget kayak gorengan tadi yang dijual ya. Terus perasaan saya senang karena dapat pengalaman baru. Sebaiknya sering-sering belajar seperti ini. Oke, wah luar biasa. Terus ya. Oke, tak terasa ternyata kita sudah di penghujung acara. Padahal Bu Sri masih ini di kelas ini, tapi Bu Sri harus pindah ke kelas lain ya. Nah, berarti belajar untuk pertemuan berikutnya kita ada penilaian harian. Harus disiapkan belajar yang benar-benar harus maksimal. Oke, kita siap ya? Oke, KKM-nya adalah 10. Nah, jadi semoga Ibu sangat berharap tidak ada yang remedi. Ya? Karena paham ya? Tidak ada yang remedi, nilainya bagus-bagus, tuntas KKM semua. Dan jangan lupa nanti mengumpulkan juga angket kemandirian yang sudah Ibu bagikan kepada kalian ya. Oke, tak terasa karena kita sudah di akhir waktu pembelajaran. Coba salah satu menyiapkan untuk berdoa menutup sesi kita hari ini. Ya, tadi kan sudah Mas Nova, berikutnya siapa ya? Mas Ibes. Semuanya siap, gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa Amin. Semoga apa yang kita pelajari itu memberikan manfaat buat kita, memberikan keberkahan buat kita semua. Amin. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga kita selalu sehat,